ngerasa nggak sih pasien ini ujungnya jadi medan perang di situ? Ngerti ya? Dia dikirim sana jin, terus yang ngebantu menggunakan jin, bukan dengan konsep ketuhanan. Udah nih badan dia hancur pasti. Kenapa? Badan dia udah kayak medan perang para jin. Gitu. Dibutuhkan malaikat pengkhianat. Ya dong, satu. Kedua, dibutuhkan manusia campuran. Ya kan? Ketiga, dibutuhkan tombak takdir tersebut. Yang keempat, dibutuhkan paranormal wanita terkuat. 2019 sampai dengan sekarang, gue sering banget ngedengerin mereka ngomongin iblis-iblis, ngomongin gue, jin-jin jahat ngomongin gue. Mereka selalu bilang kayak, gue pengen nih manusia ini mati. Satan dan Lucifer ini, gue nggak tahu skemanya seperti apa, akan mengadakan perang langit kedua kali. Satan dan Lucifer ini, gue nggak tahu skemanya seperti apa, akan mengadakan perang langit kedua kali. Sebelum kita mulai videonya, kita mau berterima kasih untuk para donatur yang udah support kita di Saweria. Thank you untuk Bambang Karo, Nora, Niti, ada Tri, ada Denny, ada Rudy. Thank you untuk Feni Nafranita, Feni, sama Jokse. Ada Melati Nira, ada Janto Teguh, ada Purenama. Thank you juga untuk Wella, Christian, Anthony. Ada Oliver Gunarto, ada Hanif Karuna, dan Agung Waskito. Swalon, Huta Barat, Wildan Nafisa, Probarber Cikarang. Ada Mekiplo, ada Anak Tuhan, Hari Purwanto. Makasih ya anak Tuhan. Makasih juga Joy, Widodo, Yeni Susan. Dan Ferdi Halim plus. Udah. Siapa ini? Oke, thank you. Thank you guys. Hai guys, selamat datang di SGN Entertainment Channel. Kembali lagi bareng aku, Kadek. Dan Adam Lucius. Dan seperti biasa, kita ngonten sangat dadakan. Kalian harus tahu ya guys, konten ini nggak ada prepare-nya, tau nggak? Tadi tuh aku di jalan kan, terus tiba-tiba dia nyuruh, yuk nonton film ini ya. Anjir, ini benar-benar nggak ada persiapan, jadi kayak tadi di jalan baru nonton sedikit-sedikit lah. Jadi kalau emang ada yang salah-salah dari nama mungkin atau alur cerita, ya mohon dimaklumin aja. Karena memang Bapak ini sukanya spontan ya. Dan dadakan. Kayak tahu bulat. Ya kan? Tahu bulat, definisi tahu bulat tuh kakak tuh. Ya, jadi apa Kak? Ini udah mulai serius nih. Jadi pada kesempatan ini kita akan ngebahas sebuah film yang buat gue sih ini film udah lama banget. 2005 ya. 2005. Tapi gue ngerasa kayak ada sisi berhubungan dengan konsep Satan dan malaikat nih. Bakal kalau kita bahas secara konspirasi bakal seru, makanya gue nyaranin lo untuk nonton film ini karena seru kalau kita bahas. Iya tapi kan nggak hamin sejam juga ya. Jadi gimana ya, tapi nggak apa-apa. Emang selalu seperti itu guys, kita nggak pernah prepare untuk konten. Siap, seperti biasa. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku bakal ceritain dulu sinopsisnya secara garis besar, biar kalian ngerti lah ceritanya tentang apa. Jadi, Konstantin ini merupakan film misteri aksi fantasi hasil garapan dari sutradara Francis Lawrence, serta ditulis sama Jamie Delano di film 2005. Nah, film ini dibintangi oleh aktor-aktor terkenal seperti Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, dan banyak lagi. Dan Adam Lucius sebagai setannya ya. Oh, malaikatnya dong. Oh, oke. Nah, jadi film ini dibuka dengan seorang pria bernama Manuel yang menemukan bungkusan bendera Nazi. Di dalamnya itu berisikan mata tombak kuno. Nah, setelah dia ngambil benda itu, dia berjalan tanpa sadar kayak mengikuti bisikan gitu, dan tiba-tiba tertabrak mobil. Namun Manuel itu tetap baik-baik aja guys.
Nah, mata tombak itu ternyata memiliki suatu kekuatan dan dia langsung pergi meninggalkan lokasi itu ke suatu tempat lah gitu ya. Nah, oke, mulai masuk ke pemain utamanya bernama John Constantine. Nah, jadi dia itu adalah seorang ahli supranatural. Dia juga dapat mengenali dan berkomunikasi dengan makhluk setengah. Nah, jadi film Constantine ini menceritakan tentang pemain utamanya yang bernama John Constantine. Jadi dia itu seorang ahli supranatural dan dia juga dapat mengenali dan berkomunikasi dengan makhluk setengah manusia, setengah iblis. Baik itu makhluk surga setengah manusia, juga makhluk neraka setengah manusia. Dan dia juga merupakan manusia setengah iblis, makanya dia nggak bisa dikalahin sama vampir. Kemudian suatu hari si John ini ketemu sama Angela. Jadi Angela ini adalah seorang detektif yang lagi menyelidiki kematian saudari kembarnya Isabel. Nah, Isabel ini bunuh diri dari dari gedung RSJ. Tapi si Angela ini nggak percaya kalau dia tuh bunuh diri gitu. Nah, saat melakukan penyelidikan di rekaman CCTV itu pokoknya saudarinya bilang nama Konstantin. Nah, makanya mereka ketemu lah tuh Konstantin sama Angela. Dan akhirnya si John pun terlibat sama pengungkapan misteri kematian Isabel dan mengungkapkan kayak bahaya besar yang mungkin mengancam manusia gitu. Jadi salah satu musuh mereka adalah Balthazar. Jadi dia itu merupakan salah satu keturunan iblis yang menentang keras praktik yang dilakukan sama Konstantin. Dia juga rela melancarkan segala cara demi menghentikan aksi Konstantin membantu manusia keluar dari gangguan iblis. Namun kayak biasanya perjalanannya pasti nggak gampang. Jadi banyaklah cerita-ceritanya. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detail sebelum lanjutin video ini, kalian pause dulu. Kalian lihat dulu reviewnya di Google mungkin. Nah, next ke Kak Adam. Nah, jadi kenapa nyuruh kita nonton ini? Kenapa mau nge-review film ini dan ngekontenin? Oke, karena gue rasa film ini ada konspirasi yang benar-benar sebagian itu real. Jadi gue ngebahas dari sisi kayak sebagian cerita ini real, sebagian cerita lagi yang mau gue bahas itu adalah yang ada di film ini seperti sesuai dengan kenyataan di dunia supernatural gitu loh. Nah, yang balik lagi kebanyakan gue bingung adalah dari mana sih orang-orang Hollywood ini produser-produser atau sutradaranya bikin film kok sesuai dengan di lapangan gitu loh. Gue nggak tahu gitu pedoman apa yang mereka pakai. Pokoknya di situ. Gue juga jujur aja gue belum meneliti ya. Gue belum meneliti makanya gue jadi kayak tanda tanya why gitu. Itu sih. Berarti jadi ada alur cerita yang sesuai dengan realita, terus ada aspek-aspek yang sesuai dengan supernatural. Jadi ada dua nih. Oke Kak, secara garis besar dulu, emang aspek-aspek apa sih yang menurut Kakak tuh sesuai dengan supernatural? Konsep pembentukan iblis. Di situ digambarkan kan bahwa ada sebuah adegan Konstantin diserang sama salah satu demon. Nah, demon ini perwujudannya tuh ada banyak hewan serangga yang kayak kecoa gitu, lipan dan lain-lain yang berkategori agak kotor gitu kan. Nah, dalam penelitian gue memang dalam pembentukan tubuh iblis itu ada konsep virus dan bakteri. Nah, kalau sesuatunya kotor, ya pasti serangga-serangga ini membuntuti, makanya kayak ada lalat segala macam, ngerti ya? Mereka akan terundang dengan sendirinya. Nah, demon yang di film tersebut yang menyimbolkan kondisi bahwa memang pembentukan tubuhnya si demon ini ada virus dan bakteri. Makanya banyak hewan melekat pada si demon itu, ngerti nggak? Itu poin satu. Nah Kak, sebelum masuk ke poin berikutnya, aku boleh nanya nggak sih? Kan di adegan film itu kayak unsur-unsur dari hewan-hewan yang menjijikan itu tuh jadi suatu manusia lah. Emang bisa ya iblis tuh jadi physically manusia beneran? Kalau berubah bentuk, iya bisa gitu loh. Tapi tidak sempurna, ada aja kekurangannya pasti gitu loh. Itu. Terus yang di film, ya itu entertain lah dalam bentuk suka dia mau bentuk seperti apa itu entertain sih buat gua. Tapi ya balik lagi menyimbolkan bahwa di saat sebuah virus dan bakteri berkumpul di sebuah objek, otomatis hewan yang tertarik pasti akan hewan-hewan kotor, hewan-hewan yang suka yang ya banyak hal ya, itu akan mengumpulin atau menggerumuni si objek itu, ngerti kan? Itu udah si
udah menyimbolkan bahwa ya konsep yang gue teliti itu benar gitu selama ini gitu. Oke. Sip. Terus Masuk ke poin kedua. poin kedua, kita kan waktu si Keanu Reeves kan pindah ke neraka istilahnya kan. Iya. Sebenarnya itu bukan neraka. Itu adalah dimensi di mana dimensi iblis sebenarnya, bukan neraka, dimensi iblis. Nah, orang-orang manusia-manusia yang kita lihat dalam dalam cuplikan waktu diserang sama iblis-iblis kecil itu kan ya, yang merangkak itu, sebenarnya mereka yang sudah bikin kontrak sama iblis terkutuk. Balik lagi kan, selama ini kan kita nggak sadar, kita udah ke dukun jahat gitu kan, terus menggunakan jasa mereka, ya kita memang udah bayar dukunnya, tapi kita belum bayar iblisnya. Nah, iblisnya akan dibayar berdasarkan jiwa kita. Mereka menagih setelah kita meninggal di situ, dan jiwa mereka akan ditahan ke dimensi iblis tadi. Dan balik lagi, Tuhan lepas tangan itu karena iblis punya hak di situ. Karena iblis punya hak di situ. Karena sistem kejatuhan nggak otomatis. Jadi kalau orang yang sudah pakai jasanya iblis itu pasti akan ditagih. Ya iblis kan nggak butuh duit loh, gitu. Terus kan dukun udah bayar apa? Dukun nggak bayar dia, gitu. Justru kita yang harus bayar dia karena kita yang pakai jasanya, bukan dukunnya kan. Istilah kasar ya, dukun mah makelar doang, nggak ada hubungan di situ. Tapi tetap dihukum sih, dihukum tetap. Tapi objek vitalnya kita, yang vitalnya banget. Gitu. Kak, berarti yang gambaran kayak neraka itu maksudnya kita terjebak di dimensi ikatan dengan iblis itu? Iya. Tapi tuh kayak wujudnya kayak neraka nggak sih? Kayak ada api maksudnya? Hampir kayak. Tapi dalam konsep bentuknya ada beberapa dimensi sih yang gue tahu ya. Ada yang seperti itu, ada yang gelap banget dunianya gitu. Jadi banyak. Tapi salah satu yang dijelaskan di film tersebut adalah ya dimensi iblis. Salah satunya dari sekian dimensi. Ada beberapa. Sebenarnya ada dimensi yang gelapnya, ada dimensi yang kategori yang istilah kasarnya yang ya penyiksaannya paling bawah. Gue rasa sih itu jatuhnya yang paling bawah sih harusnya ya. Gitu. Jadi itu bukan neraka ya, tapi itu dimensi iblis bisa dibilang. Kalau misalnya kita masuk ke dimensi itu, kita bisa lepas nggak sih Kak? Dimensi iblis itu? Ya masih ada kemungkinan, dengan persyaratan adalah kita punya kebaikan lebih tinggi nggak ketimbang keburukan kita atau dosa kita. Itu penting banget gitu loh. Kedua, adanya pengorbanan dari anak cucu kita itu bisa terjadi sih gitu, tapi butuh perantara. Kebanyakan ya perantara, orang yang mengerti lah kondisi tersebut gitu. Nggak bisa langsung kayak anaknya melakukan tindakan kebaikan terus begitu aja, kayak takutnya belum sesuai gitu loh, karena kita nggak tahu secara hitungannya dosanya segini, keburukannya segini. Ya kita si orang yang ngerti ini, pelaku supernatural yang paham ini biasanya tahu nih harus melakukan apa untuk menyelamatkan si membebaskan manusia-manusia yang sudah kontrak sama iblis ini. Gitu. Jadi butuh kayak orang yang mengerti, orang yang pengalaman di situ poinnya. Oke Kak, ngomongin afterlife sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita kulik ya. Banyak banget sih. Berarti gambaran dari neraka lebih serem dari itu atau gimana ya? Sebenarnya sih feeling gue, ini kan cuma feeling gue, kan nggak pernah ya. Kita nggak pernah ya. Amit gitu kan. Ya gue sih. Gue jujur gue nggak tahu, tapi feeling gue itu panas banget sih. Gitu. Itu nggak susah gue jelaskan dengan kata-kata. Itu penghakiman yang luar biasa pahit sih. Gitu aja sih. Oke Kak, jadi kan tadi aku nanya ke Kakak, bedanya apa ya neraka sama yang dunia underground di iblis itu ya, yang kayak neraka juga gitu. Nah mungkin kalau dari sisi aku kan di agama yang aku percaya itu percaya dengan reinkarnasi kan. Nah kalau misalnya di reinkarnasi itu kalau kita masuk neraka atau surga dan masih ada nilai yang harus kita tebus, itu bisa lahir kembali. Misalnya dari neraka kita bisa lahir kembali gitu. Nah mungkin kalau dari dunia
iblis underground, ya kita akan terperangkap selamanya gitu kali ya. Iya, kalau Mungkin untuknya ya? betul bener banget. Jadi kalau kita udah kontrak sama iblis dan kita udah pakai jasa mereka, biasanya memang kita nggak bakal bisa lepas lagi sih. Kayak terpenjarakan gitu loh. Ada beberapa momen kalau gue boleh jujur ngeliat kayak ada yang udah diikat, gue nggak ngerti kayak diikat gimana, dan dia nggak bisa kemana-mana gitu. Ada yang dimanfaatkan iblis ya, di saat dia kayak bunuh diri tuh jadi alat. Jadi alat, dia tuh kayak dia mengkombinasi antara kekuatan dia sama si jiwa yang sesat ini, terus untuk nakuti manusia lainnya ada. Jadi pokoknya apa aja bisa terjadi di saat lo di dalam situ, gitu. Yang jelas intinya nggak ada kebahagiaan lo lagi di situ. Dan udah nggak ada kesempatan lagi. Iya, nggak ada kesempatan lagi. Sedihnya di situ, di saat kita sampai bisa dibilang menggunakan jasa mereka ketimbang berdoa ke Tuhan, gitu. Pahit lah intinya, pahit guys, jangan coba-coba. Kalau terlanjur coba gimana yang lain misalnya? Harus cepat ditanganin, karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Kalau kita nggak tanganin itu, gua nggak tahu sih ya. Itu aja gua aja sebagai pelaku supernatural aja ngeri gitu. Yang ya mungkin gue susah ya mendeskripsikan kengerian itu ya, karena udah sering gitu, tapi ya andai kata gue disuruh mau menggunakan perasaan seperti orang umum, ya buat gue sih itu hal yang paling terpahit, lebih pahit daripada duniawi lah. Berapa kali pahitnya duniawi lah. Soalnya lu jadi alat, lu jadi budak, lu jadi alat di situ, kayak nggak berguna banget. Terus lu berdoa, lu bayangin ya beberapa orang di dalam situ berdoa aja nggak didengerin Tuhan gitu, nggak ada, nggak akan dibantuin. Banyak orang yang gua ya berapa momen kayak kasus-kasus yang jiwa-jiwa yang tersesat gitu ya, terus dipegang sama si iblis gitu kan. Sedihnya tuh adalah di saat lo berdoa Tuhan nggak ngedengerin lo, itu sakitnya, sedihnya tuh gue susah jelasin dengan kata-kata. Lo bayangin aja lah, kita aja di sini aja di bumi kadang-kadang berdoa, kadang dengar kadang enggak gitu kan, masih sedih gitu kan, apalagi di sana lo mau doa model apa, lo mau teriak model apa, is bullshit, udah lo nggak akan jadi apa-apa di situ. Dan itu selamanya ya? Selamanya gitu. Jadi makanya terkadang kan kita disuruh untuk ngedidik anak cucu kita tuh dengan baik tuh fungsinya juga nyelamatin kita. Jadi ibaratnya apa yang kita tanam ya kita akan tuai, ngerti kan? Makanya kalian kalau punya anak ya didik sebaik mungkin lah gitu loh. Yang penting semampu kalian. Nah, kadang-kadang anak juga ya ada yang baik, ada yang bandel, itu umum buat gue, tapi semampu kalian lah didik yang baik. Itu bisa jadi penyelamat kalian suatu hari nanti gitu loh. Ya banyak orang yang berpikir bahwa ya ini salah satu plus minus punya anak ya. Ya. Okay. Banyak orang yang gue nggak mau punya anak, ya kan orang kan ngerti. Tapi bagi gue sebagai seorang pengamat supernatural, anak itu juga bisa nyelamatin kita sebenarnya di dunia lain kalau kita punya. Misalkan kalau bagi orang-orang yang punya keterkaitan ke dimensi iblis gitu, karena udah menggunakan jasa mereka nih, anak bisa nyelamatin kita. Gitu loh. Kalau istilah kasar, kalau keponakan gitu kak, kalau sepupu jujur jalurnya agak sulit. Yang bisa nyamain antara orang tua sama anak. Itu kayak istilah kasar, hak mereka atau doa mereka lebih didengar ketimbang jalurnya agak menjauh. Gitu loh. Sebenarnya anak itu jadi hal yang baik banget buat kita. Mungkin secara duniawi kayak beberapa orang kayak gue nggak bisa ngurus. Yeah. Usahain gitu kan. Ada lagi yang aku ngapain, takutnya anak gue nggak terurus sama gue atau apa segala macem. Sebenarnya dari sisi pandang supernatural ada manfaatnya. Gue fair-fairan aja nih ya, itu bisa nyelamatin kita, bahkan nyelamatin kita kalau kita bisa mendidik anak dengan baik. Gitu ya, semoga bermanfaat lah buat kalian pengetahuan ini gitu. Makanya kayak beberapa ajaran kayak menyarankan untuk kita doain orang tua yang udah nggak ada atau leluhur kita. Itu tuh ternyata bener kakak lihat juga ya? Iya, itu ngaruh, doa itu ngaruh. Tapi balik lagi setelah kasarnya juga butuh ya kalau untuk kasus-kasus meninggal pada umumnya dia nggak punya hubungan sama dunia iblis, itu ya berdoa itu cukup. Tapi kalau yang bikin ribetnya ini adalah di saat si orang yang meninggal ini punya hubungan sama dunia lain, dunia gelap. Nah ini PR nih buat si orang tuanya atau si anaknya. Gitu.
Gitu. Jadi cepet harus ambil tindakan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ajal kita kapan. Di situ guys. Oke? Kak, bisa nggak sih kasih tips and trick untuk kondisi orang, mungkin seorang anak yang punya orang tua seperti itu gitu? Doanya harus kayak apa sih, atau apa sih harus dilakukan? Kalau orang tua masih hidup, selamatin. Cepet Selamatinnya ingetin ya. Kadang-kadang orang tua kan susah diingetin. Yang penting tugas kita ngingetin sebagai anak. Kedua, ngambil tindakan. Gitu. Ya memang susah sih, balik lagi ke free will manusia, tapi ya semampu kita ngingetin untuk melepaskan antara hubungan itu sama manusianya gitu, harus dilepasin. Kalau kita ya kalian bisa datang ke pemuka agama, kalian bisa datang yang orang ngerti, ya suka-suka kalian lah. Yang penting ada usaha kalian di situ. Tapi cari orang yang benar-benar ngerti ya, bukan potong kepala kambingnya. Banyak orang nggak suka yang udah bikin dia pengen nyelamatin dirinya dari dunia lain, tapi bikin tindakan lagi yang pada akhirnya menggunakan jasa iblis yang kedua kalinya, ngerti kan? Ngerti kan? Disuruh yang potong inilah, potong kambing segala macam gitu, tapi dalam tanda kutip masih menggunakan jasa si iblis juga, sama-sama aja. Kadang lucu, jujur aja. Lucunya gini loh, banyak pelaku supernatural yang kadang-kadang si orangnya kesantet jin. Terus si pelaku supernaturalnya menggunakan jin. Ngerasa nggak sih pasien ini ujungnya jadi medan perang gitu, ngerti ya? Dia dikirim santet jin, terus yang ngebantu menggunakan jin, bukan dengan konsep ketuhanan. Udah nih badan dia hancur pasti. Kenapa? Badan dia udah kayak medan perang para jin gitu. Harusnya ada teknik-teknik atau metode-metode sendiri yang harus kita pahami. Banyak pelaku supernatural yang pada akhirnya malah mengacaukan, menyesatkan si pasien tanpa dia sadari. Balik lagi, nggak kurang belajar di situ. Dan kalau nggak dia memang nggak bertugas, tapi merasa pengen bertugas tapi nggak belajar gitu loh. Iya. Lebih dalam lagi itu PR banget loh. Ya ini juga tricky banget sih Kak, apalagi orang-orang awam pasti nggak bakal tahu dong bedanya orang kita percaya ini benar apa enggak. Ya makanya balik lagi harus kritis ya untuk ngelihat. Kritis plus pakai hati. Gini, kita bisa nilai orang gimana sih. Silakan kalian pilih pakai hati lah. Gitu aja, jangan melihat dari penampilannya. Sekarang pada menipu, jujur aja sih. Jadi kalian ya cari sendiri lah gitu. Kalian bisa, mungkin orang sekitar kalian, saudara kalian bisa ya. Itu gue sering sama kalian. Gitu aja, tapi jangan sampai kalian niatnya menyembuhkan malah menjerumuskan, itu aja sih. Kak, masih ngomongin soal yang tampilan neraka di film Konstantin ini, emang wujud-wujud dari makhluk-makhluk di sana tuh kayak gitu ya? Oke, kita nggak meluas dulu ya, kita berfokus pada film dulu. Jadi tengkok yang istilah kasar yang iblis-iblis yang merayap di situ tuh, gue tadi kan awalnya nyari namanya, tapi pas gue nyari namanya karena waktunya singkat, jadi gue belum tahu namanya. Tapi dikatakan di situ memang ada jenis sesuai dan antara kurang lebih sama lah ya, antara si yang di film sama di kitab pengetahuan ada nih. Tapi cuman keterangan bahwa dia adalah anak buahnya Beelzebub. Jadi mereka tuh adalah bagian dari anak buahnya Beelzebub. Gitu yang gue cari tahu ya. Gitu sih. Tapi belum tahu banget namanya. Kalau kayak gitu berarti dunia underworld sama neraka tuh beda ya? Beda dong, beda kok. Beda, jauh banget. Lebih jujur buat gue sih lebih menakutkan neraka sih. Karena siksaannya berulang. Nih, gue kasih tau sedikit ya. Dikit loh. Nanti ini dimarahin sama menurut kita pengetahuan ya. Kalau di dunia underworld ya, dunia underworld itu setahu gue pribadi kebanyakan nih berdasarkan kasus kita tuh ditahan, dimanfaatkan, pokoknya ditahan dan dimanfaatkan, dibudakin lah. Dan kita nggak bisa keluar sebelum pada akhir dari dunia ini gitu lah. Kalau di neraka kita tuh disiksa tapi berulang-ulang. Ngerti gak? Misalkan kita kepala kita ditusuk pakai apa gitu tuh. Pas dicabut tombak itu, kita utuh lagi terus ditusuk lagi gitu. Jadi kayak sesuatu yang berulang-ulang yang itu menyakitkan gitu. Rasa sakitnya itu ya kita nggak nahan. Penderitaannya kan ya kacau lah pokoknya. Jadi bedanya di situ.
Ya, kalau di dunia underworld itu kita dimanfaatkan dan dibudak dan untuk kepentingan mereka lah, kubu kiri. Tapi kalau yang di neraka kita akan disiksa secara berulang-ulang seterusnya sampai pada waktu yang memang telah ditentukan Tuhan. Oke. Tuh. Sampai sini paham? Paham. Spillnya kebanyakan nggak? Fair? Kebanyakan nggak Fair? Kebanyakan ya? Spillnya kebanyakan nggak? Cukup. Nanti dimarahin kita. Terus apalagi? Mungkin secara yang gambarnya itu udah cukup sih. Cukup. menurut aku. Oke, kalau gitu kadang ngebahas tentang makhluk campuran. Jadi kan kondisi itu film kan keluar dari tahun 2005. Mereka aja udah mengenal tentang makhluk campuran. Awalnya gue nonton tuh nggak ngerti makhluk campuran apa. Tapi setelah tentang Mother, Father, Satan, Lucifer, akhirnya gue ngerti. Memang di dalam dunia ini memang ada darah campuran. Yang balik lagi, gue belum teliti sampai lebih dalam lagi gitu pada akhirnya gue harus memecah ada si turunan Lucifer, ada turunan Satan ya. Itulah melebar. Poin berikutnya adalah tentang air suci. Jadi kan si Keanu Reeves ini kan kayak nyakitin salah satu iblis campuran manusia kalau nggak salah dengan cara air suci atau dengan air doa. Itu memang berpengaruh banget bisa dibilang. Tapi untuk yang jujur aja nih, untuk kelas-kelas yang menengah ke bawah ya, atas banget gue belum tahu gitu loh, belum tahu banget gitu ya. Iya. Kan? Iya, di momen itu yang dilawan pakai air suci kan emang pengikut-pengikutnya yang banyak itu kan. Dan memang dia bekerja banget. Jadi kalian kalau istilah kasar ngerasa di rumah kalian atau diri kalian lagi kena ada gangguan, kalau hanya jujur deh, kalau untuk tahap cuman gangguan baru awal-awal itu masih bisa menggunakan air doa atau air suci tadi kan. Tapi kalau udah di fase yang udah level udah tinggi itu harus proses sih. Jadi butuh memang praktisi yang ngerti gitu loh. Itu sih. Oke. Kan di film itu dibahas tentang wanita paranormal terkuat ya. Yes. Terkuat. Ya memang pada faktanya, bukan harusnya kan kenapa gak Keanu Reeves yang kuat gitu kan? Iya, sama-sama Indigo kan. Nah, jadi gue tegasin di muka bumi ini paranormal terkuat bukanlah laki-laki, tapi sebenarnya aslinya adalah perempuan. Aslinya. Tapi gue sampai sekarang sih memang belum menemukan yang benar-benar originalnya yang gimana-gimana ya. Tapi emang perempuan sih. Gitu. Mereka punya feeling kekuatan memang melebihi laki-laki. Kalau udah jadi paranormal yang benar-benar kayak menyatu banget tuh beda banget sih kalau perempuan gitu. Gitu. Bisa detailin nggak kenapa? Maksudnya dari unsur apa? Kekuatan energinya kah atau apanya? Feeling mereka tuh kuat banget ketimbang feeling laki-laki. Itu satu. Dan hati mereka tuh lebih karena feeling mereka kuat dan sistem kerja mereka pun lebih aktif banget gitu loh, ngerti gak? Ketimbang laki-laki. Jadi karena keaktifan si indera mereka ini ketimbang pria, makanya itu lebih kuat. Mungkin kita bukan ngebahas secara badan ya, tapi kekuatan mereka lebih kuat daripada paranormal laki-laki. Itu. Tapi buat yang benar-benar original ya, bukan yang KW-KW di luar gitu. Oke. Pokoknya di situ. Nah Kak, kan di film itu juga diceritakan kayak ada namanya Mammon. Mammon itu tuh anak dari iblis di underworld itulah. Dan dia tuh pingin kayak si bapaknya itu, si iblis itu untuk menguasai dunia. Tapi dia tuh pinginnya di bumi. Di kitab astral atau yang Kakak lihat itu beneran ada nggak sih kayak gitu Kak? Jadi kondisi, gue kan ngecek kan, Mammon ini pernah gak sih memang mau keluar dan merajai bumi ini gitu kan? Dengan bantuan angel atau malaikat gitu kan. Pas gue cek di kitab pengetahuan ceritanya gak ada, tapi si kitab pengetahuan ini mengarahkan ke sebuah makam yang tak tahu dia siapa, tapi kayak kuburan gitu lah, tapi bukan kuburan resmi ya, kayak orang meninggal tahu-tahu kayak terkubur gitu loh. Jadi konteksnya kayak gitu, kayak kuburan tak bernama. Nah, pria tersebut
di sisinya itu ada sebuah bila, entah pisau, entah pedang, entah apa, gue nggak tahu. Dan itu ada di sekitar dia. Kalau gue artiin, ini gue cuma baca ya. Jadi kalau gue artiin sebenarnya nih, tombak yang aslinya sebenarnya ada di situ. Tombak takdir itu aslinya nih ada di dekat mayat tersebut, bukan yang sekarang dimuseumkan sebenarnya. Konteksnya gitu. Karena ya intinya harusnya kalau emang itu tembaknya asli memang benar supernatural banget, ada energinya kan. Iya. Tapi pada faktanya nggak ada, tapi itu ada. Nah, gue nggak tahu di gurun mana punya di situ. Tapi untuk cerita yang selama ini terjadi, gue rasa nggak ada. Di buku itu nggak terdata tentang anak Mamun pengen merajain bumi, karena nggak mungkin terjadi sih kalau gue rasa. Nggak mungkin terjadi, karena balik lagi kan, Tuhan dan malaikat nggak mungkin tinggal diam. Jadi nggak mungkin kalau gue rasa. Gitu. Tapi mungkin kalau setelah waktu yang telah ditentukan Tuhan mungkin terjadi. Tapi kalau sebelum ditentukan Tuhan mungkin nggak akan terjadi sih. Oke. Itu bisa dibilang. Kak. Nah, gue lanjut dulu ya. Tapi yang gue agak bingung, prosedurnya sesuai. Kan dikatakan di situ, di saat si anak iblis ini pengen merajain bumi, Yes. dia keluar harus dengan beberapa syarat. Yes. Nah, 4. ini yang membuat gue kayak kaget. Bener-bener sesuai. Satu, sesuai dengan pengetahuan supernatural gue, dibutuhkan malaikat pengkhianat. Ya dong, satu. Kedua, dibutuhkan manusia campuran. Ya kan? Ketiga, dibutuhkan tombak takdir tersebut. Yang keempat, dibutuhkan paranormal wanita terkuat. Karena di saat, karena balik lagi kan, paranormal ini kan pasti kan konteksnya itu akan melahirkan janin anak iblis, ya nggak sih? Berarti ya, dia berhubungan dengan gen juga. Jadi di saat ibunya atau induknya itu mempunyai energi supernatural yang kuat, otomatis si anak iblis ini yang terlahir ke bumi ini pun akan kuat, ngerti gak? Ngikutin gennya, ngerti kan? Jadi dibutuhkan paranormal terkuat. Nah, jadi gua rasa konsep ini real. Tapi dibutuhkan kan malaikat pengkhianat, tapi nggak mungkin juga Tuhan membiarkan ini terjadi gitu. Tapi secara persyaratan gila sih ini. Kok dia ngerti gitu, ngerti gak? Iya. Terlalu akurat ya? Terlalu akurat buat gue pribadi gitu. Oke. Terus Nah, Kak, kan dari sepanjang film ini tombak itu merupakan peran yang sangat penting lah. Nah, di dunia nyata atau yang Kakak lihat di kitab astral, ada nggak sih benda ini atau akan dicari nggak sih ke depannya? jadi tombak ini bukan tombak takdir ya. Kalau kita ngomong bilang tombak takdir, ya bukan. Ya penentu kan, berarti kalau takdir itu penentu. Ini bukan tombak takdir, tapi aslinya ada tombak dosa. Tombak yang berdosa lah istilah kasar gitu. Karena telah melakukan sebuah kejahatan gitu. Terus pas gue cari di kitab pengetahuan, dia bukan penentu, dia bukan apa-apa sih. Dia cuma sebuah tombak yang dikatakan bahwa ya intinya hanya pengesahan aja gitu, pengesahan sebuah dosa gitu. Jadi tombak ini berfungsi untuk merobek manusia yang jadi media untuk melahirkan si anak iblis ini. Jadi fungsinya hanya merobek. Jadi kayak pengesahan dosa aja gitu. Itu aja sih, nggak lebih. Iya, Kak, kalau di film itu kan digambarkan kalau si tombaknya itu powerful banget kan. Setiap yang megang itu jadi powerful banget dan sampai banyak hewan mati lah karena tombak itu ada gitu. Berarti Kakak lihat nggak se-powerful itu? Nggak se-powerful itu. Yang termasuk yang di dalam makam itu ya. Jadi yang jujur aja kalau feeling gue sih ada di dalam ini feeling gue, boleh dong pakai feeling. Yang asli itu bukan yang di museum tapi yang ada di dalam makam itu. Tapi gue nggak tahu itu di mana. Gitu. Karena logika aja di saat digunakan pasti kan ada power. Tapi nggak seheboh yang di film ya. Yes. Dia sebetulnya di saat pedang itu melewatkan hewan-hewan terus meninggal semua.
kayaknya nggak segitunya juga kayaknya. Enggak sih. Lebih tepatnya mungkin ada pengaruh kuat, ada kekuatan, tapi nggak sekuat itu sih. Gitu. Ya namanya juga sebuah sesuatu yang benda, ya gak usah jelek-jelek lah. Benda yang senjata yang kategorinya ya keramat gitu kan. Kalau taruh di rumah orang atau di badan orang jadi celaka, ngerti ya? Ya apalagi yang memang punya mitos tersendiri, pasti ada power tapi nggak sekuat di film itu. Oke. Jadi di film itu kan si Isabel terpengaruh sama bisikan iblis atau kita nggak tahu lah kenapa. Terus dia bunuh diri gitu. Setidak sadar itu. Emang di real life pengaruh dari iblis itu sepengaruh itu ya sampai bisa merasukin terus kita tiba-tiba pengen bunuh diri tiba-tiba ini. Ya sekarang logika aja kenapa orang banyak bunuh diri. Tapi bukan berarti karena dia kesurupan terus dia bunuh diri kan? 90% kejadian bunuh diri itu kena kuasa gelap sebenarnya, 90%. Cuma 10% yang enggak. Kitanya juga nggak mengetahui karena kita kalian sebagian orang karena nggak punya kapasitas mengetahui. Kita yang ngerti supernatural itu 90% dikuasai. Poinnya di situ. Karena kita ngerti step by step sistem kerjanya iblis. Kan gue tegasin makanya ke klien gue adalah kemenangan pertama iblis adalah di saat kita nggak percaya ada dia di hati kita. Itu kemenangan pertamanya dia. Kemenangan keduanya adalah dia menguasai hidup kita. Kemenangan ketiga adalah kita sudah melakukan tindakan bunuh diri. Kemenangan ketiganya adalah manusia itu melakukan tindakan bunuh diri. Poinnya di situ. Oke. Karena balik lagi, iblis itu atau kuasa gelap itu benar berdasarkan seolah-olah seperti kita, sangat amat seperti kita, gitu. Oke. Jadi gini guys, gue terangin sedikit ya. Ini penting. Kita ini diciptakan secara otak satu, hati satu, badan satu semua kan. Jadi kalau kita ngecek nih, kalau kita orang normal, manusia yang natural normal ya, di saat gue lagi duduk nih, di saat otak gue bilang berdiri, maka otak gue berpikir berdiri, badan gue berdiri, hati gue berdiri dong, ya nggak sih? Nah yang jadi masalah di sini, di saat otak gue bilang berdiri, badan gue baru mau berdiri, hati gue bilang duduk, atau istilahnya pertentangan batin. Berarti ada something tuh di hati kita. Nah kita nggak sadar, ada yang menyelinap seolah-olah itu kita. Ngerti? Itu sih poinnya. Emang tricky ya? Ya, balik lagi ya, mungkin udah akhir zaman ya. Jadi kita harus bongkar. Jadi mohon apa Kak? Saya terlalu semangat ya. Gitu lah. Jadi suruh subscribe dong. Oh, subscribe ya. Jujur aja ya, kalau gue boleh jujur guys, gue boleh curhat. Nggak boleh. boleh. Jujur aja ya, setelah dari 2019 sampai dengan sekarang, gue sering banget ngedengerin mereka ngomongin iblis, ngomongin gue, jin jahat ngomongin gue. Mereka selalu bilang kayak, gue pengen nih manusia ini mati. Gue pengen banget nih mati. Dia istilah kasar kayak gue tuh udah banyak hancurin project mereka. Jadi kayak tuh nggak tahu, gue ngerasa kayak di saat mereka ngomongin gue pengen mati atau mencelakakan, gue tuh keseneng banget gitu. Dulu awalnya gue kayak ketakutan, kayak kaget ya awal-awal karena iman gue belum sekuat sekarang banget kan, yang kekeh banget gitu kan. Itu masih sempet kepikiran. Tapi sekarang mah udah bodo amat karena gue tahu gue dijamin Tuhan, jadi cuma bodo amat lo mau ngomong apa. Dulu sempet ngerasa mereka kayak punya planning mau ngecelakain gue di mana, di jalan, di mana segala macam. Tadi akhirnya kayak gue ya ada Tuhan ini, ngapain gue harus takut gitu. Jujur dulu tuh intinya mereka kayak puas banget kalau gue mati gitu. Itu sih kalau gue boleh curhat gitu. Intinya sih mereka ngincer gue banget. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kakak hilang atau gimana, kalian udah tahu lah ya kakak kemana. Enggak bohong. Ya, intinya kayak gitu aja. Selama ini mereka menyerang, mereka tuh pintar, nggak bisa nyerang gue. Mereka menyerang berdasarkan orang-orang yang gue sayangi gitu lah. Untuk nyerang gue balik dan menggunakan orang-orang yang sayang itu pakai alat gitu. Tapi kebetulan mereka, bukan kebetulan sih, tapi pada faktanya mereka tetap gagal. Tapi gue yakin mereka akan terus ngincar gue
untuk gua binasa atau hancur gitu karena ya gua udah jadi musuh besar mereka gitu. Tapi tetap aja karena gua lebih percaya perlindungan Tuhan tuh lebih nyata daripada ancaman mereka, ya bodoh amat, gua nggak peduli, sangat amat bodoh amat di situ. Lanjut. Kok ada diem, Bu? Iya. Sabar ya, Kak. Hah? Semangat. Ya gue biasa aja. Ya sebagai alat Tuhan, gue kan sekarang jadi alat Tuhan gitu. Alat Tuhan dalam ngebongkar si busuk-busuknya si politik-politik iblis ini kan sekarang. Tugas gue di situ aja. Oke. Nah, Kak, kan di awal-awal film kayak ada ritual lah, cara untuk mengeluarkan iblis dari suatu badan si kliennya si John ini kan. Nah, itu menggunakan cermin. Nah, itu benar nggak sih in real life? Itu salah satu metode juga untuk ngeluarin iblis. Menurut pengetahuan gue ya, bukan kita pengetahuan, tapi pengetahuan gue di dunia supernatural yang gue pelajarin dulu konsep-konsep dulu, memang bisa, tapi untuk yang receh-receh aja. Ya balik lagi, intinya kisar gini lah, di saat lu kan pasti butuh tempat pembuangan dong untuk penyegelan. Nah kalau lu nggak punya tempat ya lu pakai cermin. Sistemnya itu aja, kalau lu punya tempat pembuangan lu ke tempat itu. Intinya gitu doang sih. Metode masing-masing sih, gitu aja. Tapi untuk cermin itu jujur aja untuk hanya yang kelas-kelas bawah aja, gitu. Dan itu ada mantranya setahu gue sih. Isklebion, Lebion, enggak, sorry. Itu Harry Potter. Harry Potter. Alay dikit boleh lah. Nah Kak, kan di akhir film itu si pemain utamanya kayak mengorbankan dirinya kan untuk si Isabel gitu. Jadi dia nggak apa-apa deh gue masuk neraka, yang penting si Isabel terselamatkan dari dunia yang iblis itu. Nah ada nggak sih Kak konsep ketulusan kayak gitu yang Kakak lihat? Ya balik lagi kan, gue pernah ceritakan di konten sebelumnya bahwa ketulusan itu di mata Tuhan mahal banget, gitu. Tapi kita melakukannya dengan tulus, benar-benar tulus nih, bukan tulus di ucapan dan di pikiran nih, tapi di hati kita. Itu sangat berarti banget sama Tuhan, dan Tuhan akan membayar itu dengan sangat amat besar. Tentang bila mana kita tulus, Tuhan akan bayar. Tuhan akan ya inti Tuhan akan bayar secara membayar, maksudnya menggantikan untuk sesuatu yang lebih besar banget buat kita. Jadi ketulusan itu mahal banget di mata Tuhan, di mata manusia kadang enggak. Itu sih yang ada. Oke Kak. Nah, mulai pertanyaanku adalah siapa yang bikin itu Nah Kak, yang bikin film ini kan berarti kurang lebih punya pengetahuan yang sama dong, kurang lebih kayak Kakak gitu. Bisa nggak sih Kakak ngelihat nge-scanning mungkin dari penulisnya? Kakak lihat apakah dia memang bisa ngeliat juga kayak Kakak atau punya bakat juga atau ya gimana gitu? Oke. Jadi penulisnya ini kan Jamie Delano ya. Ini gue langsung scanning aja sih. Pas gue cek si Om Jamie ini, dia memang dia peneliti, dia pintar, dia ahli sejarah. Maksudnya menulis berdasarkan pengetahuannya dia, gitu loh. Balik lagi dia mungkin punya beberapa referensi di kitab suci bisa dibilang, gitu. Itu aja sih. Dia bukan something yang wow banget. Berarti dia riset terus cari sendiri, bukan punya kekuatan supernatural gitu ya. Tapi emang otaknya pintar banget sih. Oke. Kak, di film ini kan ada malaikat yang berkhianat ya. Nah, kalau menurut Kakak atau dari kitab astral yang Kakak tahu, itu beneran nggak sih Kak? Balik lagi ya, banyak hal yang banyak banget di akhir zaman ini fitnah yang bertaburan. Jadi kita harus hati-hati sih, gitu. Jadi nggak ada istilah kayak malaikat berikutnya berkhianat itu kayak agak sulit. Karena balik lagi ya, Tuhan nggak akan biarin lah kejadian pertama turun lagi jadi kejadian kedua gitu. Kayak ya Tuhan lu jangan bercandain gitu, istilah kasar gitu kan. Nggak bisa lah istilah kasar gitu. Jadi banyak, intinya di akhir zaman ini akan banyak fitnah-fitnah yang harus kita kritis banget gitu. Jadi itu cuman fitnah doang sih, nggak ada. Jadi kalau kita mempercayai fitnah itu ada, berarti kita nggak percaya Tuhan sih. Itu aja. Cukup kejadian satu, nggak mungkin kejadian dua. Karena
Karena banyak isi dari kitab suci, Tuhan sudah membuat sebuah persiapan biar tidak terulang lagi di situ, bisa dibilang. Oke, jadi aman sih harusnya. Terus secara gue pribadi yang sebenarnya yang harus dipikirkan bukan mitos malaikat berpengkhianat ya, berkhianat bukan, tapi lebih fokus gue tuh akan ada balasan dari pihak Satan dan Lucifer untuk perang langit 2 kali. Itu gue juga dapetin dari kitab pengetahuan tuh. Jadi Satan dan Lucifer ini gue nggak tahu skemanya seperti apa, akan mengadakan perang langit kedua kali. Maka itu dia mengumpulkan banyak arbis atau manusia yang dikombinasi dengan iblis untuk memperkuat si iblis itu melawan pasukan malaikat. Salah satunya itu. Gitu. Oke. Ada lagi? Ya perang langit pasti perang setelah habis perang akhir zaman baru perang langit sih. Gue nggak tahu ya skemanya gimana, tapi akan ada perang langit itu untuk yang kedua kalinya. Karena gue udah mempelajarinya gitu, bakal ada perang kedua kali. Oke. Besar banget sih itu, gue nggak tahu. Jadi salah satu kenapa, ini bocoran juga nih. Salah satu kenapa banyak banyak manusia-manusia yang kontrak terus dikumpulin di dimensi sana, itu menjadi jadi pasukan mereka sebenarnya. Karena jujur aja ya, iblis mengganggu ketimbang arbis mengganggu, kekuatannya beda banget. Beda banget. Gimana tuh Kak? Ibaratnya menganalogikan ya, kalau iblis menghit kita rasanya cuma kayak 3 poin jebret. Yes. Tapi kalau istilah kasar arbis ngehit gue itu 5 poin. Jadi ada tambahan energi yang luar biasa. Nah itu mereka gunakan sebenarnya itu nanti untuk perang langit kedua kali. Ditunggu aja ya. Oke Kak. Intinya pihak kiri balas dendam. Udah ngomongin perang langit yang kedua, emang yang pertamanya pas kapan nggak? Waktu Lucifer diusir dari surga. Oh, itu kita belum bahas juga ya? Belum bahas. Oke. Intinya surga itu drama. Next time kita bahas kali ya. Itu aja sih. Jadi kalau kayak gitu, makasih yang udah nonton ya, dan juga makasih yang udah ngasih support ke kita dengan cara donasi di Saweria. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, comment, and like. Pokoknya komen yang positif dan ngasih ide ya, biar kitanya semangat untuk membongkar ya politik-politik Satan lah. Oke. Bye.